Karena waktu kasus ini terjadi, Teddy Minahasa adalah Kapolda Sumbar, maka tertangkapnya Teddy Minahasa ini adalah tamparan kepada nenek mama dan alim ulama di Sumatera Barat. Kalau pejabat yang menangani narkoba, yang kerjanya narkoba, pejabat yang menangani pemberantasan judi, yang kerjanya judi, sungguh dapat kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda sekali lagi mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup. Dan semoga kita selalu dibimbingnya dan diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, dengan ditangkapnya Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra yang sedang dalam proses untuk pindah tugas menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, mengingatkan kita kepada Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan Ranah Minang, yang lebih dikenal lagi dengan adatnya yang bersendikan syaratnya yang bersendikan kitabullah. Ranah Minang sangat dikenal dengan adatnya yang kuat, agamanya yang kokoh. Apa artinya ini, sahabat? Ketika Kapolda Teddy Minahasa terlibat kasus narkoba, kita menjadi tercengang. Kok di Ranah Minang, di Ranah Bundo, di negari yang adatnya bersendikan syaratnya bersandikan kitabullah ini, bisa-bisanya Kapoldanya, pimpinan pengayom, pimpinan pengaman, pimpinan pelayan bagi keamanan tempat rakyat berlindung dari segala bentuk kemungkaran, yang tiba-tiba tersangkut kasus barang haram narkoba. Sangat-sangat mengejutkan. Walaupun Teddy Minahasa telah dalam proses pindah tugas ke Jawa Timur sebagai Kapolda, namun karena waktu kasus ini terjadi, Teddy Minahasa adalah Kapolda Sumbar, maka tertangkapnya Teddy Minahasa ini adalah tamparan kepada nenek mama dan alim ulama di Sumatera Barat. Di Ranah Minang ini ada yang dikenal dengan Tungku Tigo Sejarangan. Tigo itu artinya tiga. Ada tiga unsur di Sumatera Barat itu yang selalu berkelin dan saling mengisi dan saling memberi, yakni unsur nenek mama yang dikenal dengan kaum adat, unsur alim ulama yang dikenal dengan kaum agama, dan unsur cerdik pandai yang dikenal dengan pemerintahan. Ketiga unsur inilah yang selalu bekerja sama seiring sejalan dalam setiap gerak langkah pembangunan di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat. Di dalam unsur pemerintahan, di sana ada yang namanya Polda, pihak keamanan dan ketertiban umum. Sekarang unsur cerdik pandainya ini yang kena satu, yaitu Kapoldanya yang terlibat dengan kasus barang haram narkoba. Sahabat BN, yang sangat memprihatinkan kita, dari data BPS dilihat dari persentase desanya. Ternyata untuk tahun 2019, Sumatera Barat merupakan provinsi peredaran narkoba terbesar dari 10 provinsi terbanyak peredaran narkobanya. Sumatera Barat teratas dari 10 provinsi
yang beredar narkobanya tinggi. Jadi dapat kita bayangkan betapa kecewanya Nini Mama, pemangku adat dan alim ulama dengan tertangkapnya Teddy Minahasa, seorang Kapolda Sumatera Barat, karena kasus narkoba. Bayangkan apabila nanti anak-anak muda, cucu kemenakan yang sekarang menjadi kaum milenial, kalau dia telah mabuk narkoba, nanti apabila dia sudah dewasa, mungkin saja dia nanti akan menjadi seorang datuk. Mungkin saja dia nanti akan menjadi seorang tokoh. Mungkin saja dia nanti akan menjadi seorang wali nagari yang di daerah lain disebut kepala desa. Mungkin saja dia nanti akan menjadi seorang camat. Atau mungkin juga dia nanti akan menjadi seorang bupati, wali kota, gubernur. Alangkah naifnya apabila generasi muda Renam Minang nanti menjadi bupati, sempat dia menjadi bupati kecanduan narkoba, pengedar narkoba. Sungguh amat memalukan. Karena itu mungkin dari sekarang Nenek Mama dan alim ulama bekerja sama dengan cerdik pandai atau unsur pemerintahan kita di Sumatera Barat, mewanti-wanti, mewaspadai peredaran narkoba di Sumatera Barat. Kita mengenal adat Sumatera Barat adalah adat yang tidak lapuk oleh hujan, yang tidak akan lekang oleh panas. Tetapi kita takut karena hujan dia tidak lapuk, karena panas dia tidak lekang, tetapi karena narkoba nanti bisa hancur berantakan. Dan akan hancur luluh lagi nanti kalau dia ditimpa pula oleh judi online. Sungguh berat beban yang ada di pundak nenek mama dan alim ulama kita di Sumatera Barat, Ranah Minang kita tercinta ini saat ini. Sahabat BN, beranjak kita dari Sumatera Barat, kalau kita lihat secara nasional juga sangat mencemaskan peredaran narkoba di Indonesia ini. Kalau tidak cepat diberantas dengan sungguh-sungguh oleh seluruh unsur pemerintahan, kita khawatir Indonesia akan hancur berantakan karena narkoba ini. Bayangkan apabila suatu waktu nanti generasinya, satu generasi adalah generasi narkoba. Coba kita bayangkan. Satu generasi judi. Kalau nanti berkelin dan generasi mabuk narkoba dengan generasi mabuk judi. Coba kita bayangkan. Mengapa kita tidak akan takut dan cemas dengan ancaman narkoba ini? Dalam suatu kesempatan setelah terima jabatan sebagai Kepala BNN dari Komjen Polisi Budi Waseso kepada Irjen Polisi Heru Winarko pada hari Senin tanggal 5 Maret tahun 2018. Budi Waseso mengatakan Heru Winarko mempunyai tantangan besar untuk memberantas narkoba. Sebab, kata Budi Waseso, setiap tahun 250 ton sabu masuk ke Indonesia dari Cina. Bayangkan, tahun 2018 ada 250 ton sabu yang masuk setiap tahun. Tentu, sejak bertahun-tahun sebelum 2018 sampai 2018 masuk ke Indonesia dari Cina. Itu baru dari Cina, belum lagi dari negara-negara lain. Andaikan pejabat yang menangani pemberantasan narkoba ini yang diam-diam memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya, berjualan narkoba, mengedarkan narkoba, atau memakai narkoba, bayangkan memprihatinkannya. Kita patut mendukung langkah tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberantas narkoba dan judi online
dengan mengatakan tegas, tidak pandang apapun pangkatnya, apapun jabatannya. Kalau terlibat narkoba, kalau terlibat judi, akan dipangkasnya, akan ditindak tegas. Ini perlu kita dukung bersama. Sebab alangkah naifnya kalau pejabat tempat rakyat menggantungkan harapan untuk memberantas narkoba, untuk memberantas judi, untuk memberantas segala kemungkaran yang berbuat mungkar, yang melanggengkan narkoba, yang melanggengkan judi. Kita tentu berharap kepada Bapak Kapolri sekarang ini agar pemberantasan narkoba dan pemberantasan judi ini benar-benar diberantas dari atas sampai ke bawah, dari Mabes Polri, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan desa, sampai ke RT-RT, sampai ke kampung-kampung. Kita berharap Pak Kapolri tidak pandang bulu apakah dia menteri, apakah dia jenderal, apakah dia gubernur, apakah dia bupati, apakah dia wali kota, apakah dia kepala desa, wali nagari, ketua RT, ketua RW, Satpol PP, semuanya kalau dia terlibat narkoba, hantam, tindak tegas. Ini kita sudah benar-benar darurat narkoba, darurat judi ini. Kita yakin banyak rakyat sekarang yang ingin menyampaikan hal-hal kekecewaan kepada pemerintah terhadap pemberantasan judi, pemberantasan narkoba ini. Tetapi rakyat sekarang ada yang merasa takut kalau nanti dia ditindak karena menyampaikan. Kenapa demikian? Karena dia menganggap jangan-jangan Bapak tempat dia menyampaikan aspirasinya itu yang juga narkoba, yang juga terlibat judi. Ini yang menakutkan rakyat sekarang ini. Karena itu kita sangat berharap kepada pemerintah. Bersihkanlah hati, bersihkanlah jiwa, bersihkanlah pemerintahan ini dari hal-hal yang mungkar. Dari korupsi, dari judi, dari narkoba, dari apapun yang sifatnya berlawanan dengan moral, dengan akhlak. Sekarang rakyat masih bertanya-tanya, apakah masih ada lagi kader-kader atau jaringan dari Ferdy Sambo di tingkat Polda, Polres, dan Polsek di negara Indonesia ini. Kalau masih ada, tentu tugas Kapolri untuk membersihkannya sebersih-bersihnya. Sebab selagi ada jaringan Ferdy Sambo sampai ke bawah, kita yakin akan kesulitan kita memberantas yang namanya judi, yang namanya narkoba. Bahkan mungkin rakyat ada yang bertanya, apakah Kapolda Teddy Minahasa ini termasuk ke dalam jaringan Ferdy Sambo? Sebab ini kedengarannya akrab dengan setor menyetor. Seperti informasi yang berkembang, dari 41 kilogram lebih sabu atau narkoba yang tertangkap di Polres Bukit Tinggi ketika Kapolda Teddy Minahasa menjadi Kapolda Sumbar, diambilnya 5 kilogram itu yang dijualnya kepada seorang, itu namanya Mami Linda atau Mami. Harga 1 kilogram 400 juta. Setoran kepada Teddy Minahasa 300 juta per kilogram. Apakah Teddy Minahasa juga setor kepada Ferdy Sambo? Ini mungkin yang perlu dibuka lebar, dibuka terang-benderang, sehingga rakyat tidak lagi bertanya-tanya dan sehingga rakyat kembali kepercayaannya kepada Polri. Selagi rakyat khawatir bahwa jaringan Ferdy Sambo masih ada di tubuh Polri,
kepercayaan rakyat kepada Polri akan sulit kembali. Sebab kalau sempat pejabat yang menangani narkoba, yang kerjanya narkoba, pejabat yang menangani pemberantasan judi, yang kerjanya judi, pejabat yang menangani pemberantasan korupsi, yang kerjanya korup, sungguh dapat kita bayangkan apa yang mesti dilakukan oleh rakyat. Kalau ada rakyat yang keras menyerukan kepada pihak-pihak tertentu itu untuk diberantas, bisa-bisa mereka yang keras itu yang akan ditangkap, yang akan diperkarakan, yang akan dikriminalisasi. Dengan tertangkapnya Irjen Verdi Sambo yang adalah Jenderal Bintang 2, Kepala Divisi Propam, Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih, yang diduga di samping pembunuh juga pembacking narkoba, pembacking judi. Waduh, memang sulit Pak Kapolri mengembalikan kepercayaan rakyat dalam kondisi seperti sekarang ini. Tetapi tentu Pak Kapolri tidak akan pernah putus asa untuk mengembalikan lagi kepercayaan rakyat terhadap Polri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.